Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Begini teman-teman ya, teman kita, saudara kita di sini di komentar ada yang bertanya ya teman-teman, Pak, bagaimana cara jual bebeknya Pak, cara nawarin bebeknya ke bagulnya curang nggak, seperti itu ya teman-teman, pertanyaan dari teman kita. Nanti coba saya akan jawab. Mungkin beliau ini masih pemula ya teman-teman, masih ingin memulai beternak bebek. Jadi nanti saya berikan kiat-kiatnya bagaimana untuk memulainya, seperti itu. Tapi sebelumnya kita berikan intro dulu ya teman-teman. Begini, ini kan beberapa hari lagi, 7 hari lagi, seminggu lagi itu kan mau Idul Adha ya teman-teman, hari raya kurban. Sampai saat ini harga panenan bebek itu terpantau masih cukup bagus ya teman-teman, cukup bagus. Walaupun trennya itu sedikit menurun harganya, seperti itu. Jadi harganya di tempat saya masih berkisar 25.000, 25.000, 25.526 teman-teman. Untuk saat ini H-7 sebelum hari raya kurban. Di tempat saya seperti itu. Semoga di tempat teman-teman juga lebih bagus lagi ya teman-teman. Itu. Dan informasinya untuk harga DOD pun masih cukup stabil ya teman-teman. Artinya tidak ada perubahan, tidak ada naik dan turun. Untuk DOD pabrikan teman-teman ya, untuk yang saya infokan ini, karena saya sangat jarang menggunakan DOD lokalan atau rumahan seperti itu. Yang saya infokan ini batuk, DOD pabrikan. Harganya tetap. Jadi itu bertanda bahwa kalau harga DOD bagus, biasanya yang saya amati harganya DOD artinya tidak turun, itu biasanya panenan juga akan stabil, seperti itu. Karena di bebek ini beda teman-teman dari ternak-ternak yang lain. Di bebek pedaging ini kalau harga panenan turun, itu biasanya harga DOD atau bibit pun juga ikut turun teman-teman. Jadi itu. Terus untuk harga pakannya teman-teman ya, pakan jadi, pakan pabrikan, misalkan pur, konsentrat, ataupun bahan pakan yang lain, bahan baku, bahan campuran, itu ada sedikit kenaikan ya teman-teman, khususnya di sentratnya. Kalau bahan pakannya tidak naik sama purnya. Purnya naik sedikit, tapi sudah sekitar 3 minggu yang lalu lebih naiknya itu di tempat saya. Nanti soal pakan, update bahan pakan, harganya kita bahas di video terpisah saja. Terus langsung ke pokok pembahasan dari pertanyaan tadi ya teman-teman. Pak, bagaimana cara jual bebek pedaging? Cara nawarinya ke bakul bagaimana, dan bakul curang atau tidak, seperti itu ya teman-teman. Pertanyaannya itu gimana ya teman-teman, seperti pemula yang ingin mau memulai beternak bebek, seperti itu, bebek pedaging khususnya ini. Jadi begini teman-teman ya, memang harus begitu teman-teman. Untuk memulai beternak bebek pedaging itu memang harus begitu. Memang harus tahu bakulnya, harus tahu nanti jualnya bagaimana, itu harus tahu memang teman-teman. Itu dilakukan dalam pemasaran. Jadi kan ya tidak lucu ya teman-teman, untuk nanti misalkan sudah panen baru belum tahu jualnya di mana, itu kan nanti sangat merepotkan. Kalau seperti itu, sebaiknya ya cari dulu bakulnya, pembelinya di mana, seperti itu. Jadi begini,
Di mana cari bakulnya? Teman-teman bisa masuk kalau memang belum tahu sama sekali ya, belum tahu sama sekali masalah bakul bebek, artinya di tempat tinggal pun jarang yang ternak bebek, teman-teman bisa masuk di grup Facebook utamanya teman-teman ya. Sesuaikan dengan grup di tempat teman-teman tinggal, di wilayah teman-teman. Jadi misalkan saya peternak Madiun, saya nyarinya di grup Facebook ya, grup peternak bebek Madiun. Seperti itu cara nyarinya. Itu nanti akan berkumpul teman-teman, antara peternak dan juga bakul itu akan berkumpul di sana. Biasanya seperti itu. Di situ berkumpul di situ, dan yang bakul di luar daerah pun, peternak di luar daerah pun biasanya juga ikut menjadi anggota grup tersebut. Jadi teman-teman bisa aktif di grup tersebut supaya bisa mengetahui mana bakul, mana peternak, mana bakul di wilayah teman-teman, mana peternak di wilayah teman-teman. Nanti kan bisa tanya, bisa dijapri lewat WA atau Messenger itu. Jadi cara mudah mencari bakulnya itu seperti itu teman-teman. Itu cara tersebut juga saya lakukan dulu saat awal-awal memulai beternak bebek pedaging ini. Saya juga sangat-sangat aktif di grup utamanya di Facebook. Tujuannya apa? Yaitu tadi supaya kita mengenal bakul lebih banyak lagi, mengenal relasi yang lebih banyak lagi. Itu baik relasi bakul maupun relasi peternak. Itu ya teman-teman yang saya lakukan dulu seperti itu. Ini sebagai contoh untuk teman kita, saudara kita, itu yang saya lakukan. Seiring aktifnya nanti teman-teman dalam grup tersebut, grup Facebook itu, nanti teman-teman lama-kelamaan akan mendapatkan sebuah grup WhatsApp juga, seperti itu. Kalau di grup WhatsApp nanti bisa sharing-sharing, kan lebih mudah kalau di WhatsApp. Seperti itu, sharing-sharing pakan atau hasil panenannya gimana, bahan pakannya itu harga berapa, naik atau tidak, kan itu. Cara mencari bakul atau relasinya seperti itu. Terus yang kedua, cara nawarinnya ya teman-teman. Saya kira kok tidak perlu dijawab ya teman-teman. Bagaimana cara nawarinnya ke bakul itu, bakul curang atau tidak, itu saya kira nggak perlu dijawab ya teman, karena itu cara nawarinnya kan kita tinggal Messenger atau WA, Pak butuh panenan Pak, ini ada panenan BB sekian, umur sekian, sudah siap panen Pak. Seperti itu aja kalau menawarinya, sambil biasanya dikirimi video bebeknya, seperti itu. Mudah saja nek nawarin itu. Pokoknya hampir penjual-penjual di pasar itu nawarinya ke pembeli itu aja teman-teman. Ya seperti itu caranya. Itu sebenarnya gitu aja lah jawabannya, seperti itu jawaban saya. Jadi keberadaan media sosial ini sangat penting ya teman-teman, untuk menunjang keberadaan kita, untuk menunjang hasil panenan bebek kita, itu sangat-sangat penting untuk kita amati, kita pelajari seperti itu. Karena itu memudahkan sekali kita dalam menjual barang apapun, saya kira keberadaan media sosial itu. Jadi kita tidak susah-susah kesana kemari, kita tinggal upload produk yang mau kita jual, kemudian kita posting, itu saja. Itu mudah. Nanti biasanya grup-grup itu Facebook misalnya itu kalau rame saat harga panenan mahal itu teman-teman ya, rame sekali itu, antara penjual bakul dan peternak ngumpul jadi satu di situ, rame sekali.
Jadi itu ya teman-teman. Semoga saudara kita yang bertanya menonton ini dan mudah dipahami apa yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.